Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta langit dan bumi ini dan pencipta diri kita sendiri yang selalu kita sebutkan dengan nama Allah. Juga jika memiliki panduan hidup setelah mengenal Tuhan kita Allah, kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Kita juga jadi mengetahui apa balasan dari perbuatan-perbuatan atas ketaatan kita dan apa hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Puncaknya kita dijanjikan untuk mendapatkan balasan yang abadi di surga yang penuh dengan nikmat dan juga ancaman yang menyakitkan di neraka bagi para pembangkang. Ini nikmat yang sangat besar yang harusnya kita syukuri, dan belum lagi nikmat kesehatan, kesempatan, pasangan hidup, keturunan, dan segala macam hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menikmati dan mensyukurinya. Dan Allah memudahkan kalimat syukur itu dengan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga sebagai balas jasa setelah 23 tahun beliau menghabiskan umurnya untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya, serta 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama, akhirnya sampai kepada kita dan kita jadikan sebagai panduan hidup ini. Di awal pertemuan sebelum kita masuk ke bahasan kita atau lanjutan bedah buku kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh kesalahan, dosa, kekeliruan, pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kekurangan dan aib ditutupi, serta Allah Subhanahu wa taala menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negara kita tercinta ini. Allah berikan petunjuk para pemimpin, siapapun pemimpin kita sekarang atau ke depannya, selalu saja menjalankan tugas amanah dengan baik, dan juga kita masyarakat selalu menjalankan program-program yang positif untuk memakmurkan dan menjaga persatuan dan kesatuan sehingga akhirnya negara kita maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu saja kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza yang telah tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, yang saya yakin dan kita semua yakin dia sedang mendengar kita karena dia maha mendengar, dan melihat kita karena dia maha melihat, dan juga mengetahui niat-niat dan isi hati kita karena dia maha mengetahui segala sesuatunya, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebulan sekali kita akan lanjutkan bedah buku kita Keajaiban Sedekah dan Istighfar, yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam, dan ada di bawah judul buku kita Kanker Ganas Sembuh Lewat Sedekah, Sungguh Ajaib. Nanti akan ada dalam kisah-kisah. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah perkataan para salafus saleh berhubungan dengan sedekah. Sedikit saya ingatkan lagi karena bahasan kita masih fokus ke sedekah, setengah buku ini, setengahnya lagi kita akan bahas istighfar dan taubat. Sedekah itu Bapak Ibu sekalian, dalam kacamata Islam, dan harusnya setiap kita penganut Islam ini menganggapnya sebagai sebuah ibadah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua sarana untuk mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi. Seperti kalau orang investasi di manusia, seorang manusia misalnya punya, atau seseorang yang kita kenal memiliki perusahaan yang bagus, ya, dia kompeten di bidangnya, dia memiliki kualitas ya, yang sangat baik, juga mungkin pemiliknya terkenal jujur misalnya, kita akan berlomba-lomba untuk berinvestasi dana kita di sana karena kita yakin dengan 10 juta, 100 juta yang kita investasi, kita akan dapat feedbacknya dari perusahaan yang maju tersebut. Nah begini sebenarnya harusnya kita memahami
Bagaimana kalau kita bersedekah, kita sedang investasi tapi langsung kepada pencipta langit dan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan ini sudah kita baca di pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu selalu mengulangi itu ya. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274 yang membahas tentang masalah sedekah. Belasan ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di situ, menyebutkan tentang keutamaannya, syarat diterimanya, dan juga balasannya. Jadi sedekah itu Bapak Ibu sekalian adalah bentuk investasi, di mana Anda sedekah hari ini akan datang lebih banyak lagi rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi SAW bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, sedekahkan, keluarkan di jalan Allah, dan jangan pernah kau takut kekurangan setelah itu dari pemilik singgasana yang agung, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi SAW bersabda kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan kalau mau sedekah, karena Allah juga akan bisa perhitungan denganmu. Jadi sedekah ini adalah bentuk investasi, tapi langsung kepada pemilik pencipta langit dan bumi ini. Dan salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah tadi yang saya sebutkan dari ayat 261 sampai 274, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menekankan sekali keutamaannya orang kalau sedekah itu, ya, dia ibaratnya seperti sebuah biji yang memunculkan ya 7 bulir, satu bulir ada satu benih menumbuhkan 7 bulir, satu bulir ada 100 biji. Jadi kalau diterjemahkan adalah, kalau satu kali kita investasi kepada Allah, balasannya bisa sampai ratusan kali lipat. Tidak akan pernah ada perusahaan di muka bumi ini yang Anda investasi 1 juta, dapatnya 700 juta. Itu nggak mungkin, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu sekalian, beliau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang munafik di Madinah sengaja memahalkan produk. Karena mereka menguasai pasar, kemudian mereka menahan stok produk sehingga umat Islam terganggu dan mereka memahalkan produk tersebut. Maka Utsman bin Affan mengambil inisiatif dengan hartanya, mengirim sekian banyak pegawainya ke negeri Syam untuk membeli semua kebutuhan umat Islam. Pas tiba di pintu gerbang kota Madinah, kafilah perdagangan Utsman ditahan oleh orang-orang Yahudi dan orang munafik. Mereka menanyakan kepada orang-orang di situ, siapa pemilik kafilah ini? Mereka bilang Utsman bin Affan. Maka mereka minta agar Utsman datang karena mereka mau negosiasi. Mereka mau negosiasi. Mereka mau beli semua produk itu karena menguasai pasar. Maka Utsman pun datang radhiyallahu anhu. Lalu kemudian mereka mulai negosiasi. Hai Utsman, kau ingin jual berapa produkmu ini? Utsman mengatakan, berapa kalian mau beli? Ada di antara mereka mengatakan, saya akan lipat gandakan produk ini, setiap produk ini. Ada banyak sekali unta, puluhan bahkan ratusan unta, saya akan lipat gandakan semua produknya 1 kali lipat, maksudnya 2 harga. Kalau 1 dirham dibeli jadi 2 dirham, jadi sudah pasti ada keuntungan double 100%. Ya. Maka kata Utsman bin Affan, saya ingin lebih. Ada yang mengatakan saya akan kasih 2 kali lipat. Utsman bilang saya ingin lebih. Sampai terakhir ada satu orang Yahudi menawar 5 kali lipat. Utsman mengatakan saya ingin lebih. Orang itu mengatakan siapa lagi yang akan beli lebih daripada kami? Setiap produk dinaikkan 5 kali lipat harganya. Maka kata Utsman, kalian mau tahu siapa yang membeli dari aku lebih daripada itu? Mereka tentu penasaran, iya. Mereka mau tahu siapa ini? Sangat kaya di mata manusia. Kalau ada puluhan bahkan ratusan ekor unta membawa produk, itu semua per itemnya dinaikkan lebih dari 5 kali lipat harganya. Maka Utsman bin Affan menyuruh pegawainya mengumumkan di seluruh kota Madinah agar seluruh umat Islam datang berkumpul. Pada saat mereka berkumpul, Utsman mengiklankan di depan orang Yahudi dan orang-orang munafik itu, sesungguhnya wahai muslimin, ini semuanya dagangan saya wakaf untuk kalian. Ambil semua kalian. Maka seluruh umat Islam mengambil kebutuhan mereka dari perdagangan Utsman tanpa bayar 1 dirham pun. Setelah habis semuanya dibagi-bagi, dan dengan itu muslimin tidak butuh belanja 1 bulan. Sehingga pasar jadi normal kembali dan akhirnya mereka terpaksa menjual produk mereka dengan harga normal karena tidak ada pembelinya.
Maka waktu sudah dibagi semua makanan atau pangan tersebut, maka Utsman menghadap kepada mereka, gitu kan. Apakah kalian sudah tahu siapa yang beli lebih daripada kalian? Mereka bilang, apalagi yang kau bisa jual Utsman? Semua sudah habis dibagikan kepada orang. Maka Utsman mengatakan pada mereka, membuat mereka semua terdiam, ketahuilah yang membeli dari aku lebih dari kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan akan membalas sampai bahkan 700 kali lipat dari apapun yang diinvestasikan. Maka begitu cara memahami, teman-teman. Kalau kita masih selalu berpikir seperti kapitalis, saya keluarkan 10.000 rupiah, dari 100.000 berarti angka saya sisa 90.000, artinya selalu berpikir ini kurang, apa yang kita keluarkan karena tidak ada feedback dengan di kacamata kita, maka secara otomatis kita akan berpikiran seperti mereka, kita akan bakhil, tidak mau keluarkan. Tapi Islam mengajarkan tidak, keluarkan kau akan dapat lebih banyak. Mau dapat ikan paus, kita tidak mungkin pakai kail, pakai kapal tanker. Ya, kalau mau lebih banyak, mendapatkan rezeki dari Allah SWT, pakai resep ini Bapak Ibu sekalian. Sudah berapa kali pertemuan saya ulangi terus, coba pakai resep ini. Sedekah, makin besar Bapak Ibu keluarkan di jalan Allah, makin besar datang rezekinya. Itu pasti. Dan inilah yang dibahas oleh penulis di sini, keajaiban sedekah itu. Ini semua poin-poin yang akan selalu kita ulangi insya Allah untuk terus memotivasi kita jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih rezeki dengan sedekah. Kita sudah jelaskan perkataan-perkataan ulama salaf ya pada pertemuan yang lalu bagaimana mereka mengingatkan kepada kita agar setiap muslim itu harusnya menanamkan juga dalam diri mereka, mereka lebih perlu dengan sedekah itu daripada orang miskin yang menerima sedekahnya. Ya, kalau teman-teman pegang bukunya bisa dilihat di halaman 7 ya. Di halaman 7 ada perkataan Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, di halaman 7 beliau mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, kalau ada orang miskin atau orang yang terima hadiah yang aku kasih atau sedekah aku kasih, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Laits bin Sa'ad Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita, kalau Anda bersedekah, jangan pernah berpikir orang yang terima sedekah itu lebih perlu, Anda lebih perlu. Karena dengan kita kasih dia 100.000 rupiah, dia terima nilainya, dia pakai beli makanan, dia bayar utangnya, atau dia pakai untuk transportasinya, habis. Tapi Anda yang sedang sedekah itu akan mendapatkan nilai 100.000 itu di timbangan amal kita hari kiamat. Dan tidak bisa diletakkan ke timbangan amal kecuali kita sedekahkan. Oleh karena itu kita harus menanamkan secara spiritual atau keimanan, kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang yang menerimanya. Kenapa masih ada orang yang suka memincingkan mata, menganggap remeh orang yang minta bantuan atau mau utang? Padahal sebenarnya itu peluang bagi dia untuk membawa amal sedekahnya ini ke timbangan amal. Itu perkataan Al-Laits. Ini sudah kita pelajari yang lalu, cuma saya ingatkan kembali. Di bawahnya lagi, di halaman 7 juga ada perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, pada saat beliau sudah bagi-bagi sedekahnya, dia udah kasih nih, orang semua sudah pergi. Maka dia mengatakan, mereka sambil nunduk orang-orang yang menerima sedekah dia, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi begitu mereka memahaminya. Jadi sedekah yang dia kasih keluar dibawa oleh orang tersebut, yang memberi ini senyum. Fudail bin Iyad sambil mengatakan, lihat orang-orang itu, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita nanti di timbangan amal hari kiamat tanpa diupah sedikit pun. Kenapa dia bilang tanpa diupah? Karena kita keluarkan 100.000, dia memang pakai makan nilai 100.000, tapi angka ini tidak hilang. Di timbangan amal nanti akan kita terima dan harus melalui mereka. Maka dia mengatakan, lihat orang-orang ini membawa perbekalan-perbekalan kita menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun. Kecuali kalau kita misalnya kesedekahin 100.000, kemudian habis dipakai sama orang tersebut, lalu Allah bilang, dari sedekah itu kalian akan dapat setengahnya. Artinya ada pahalanya 50.000. Berarti kan ada upah buat orang miskin itu ya. Tapi ini enggak. 100.000 kita sedekain, 100.000 dikasih angkanya di timbangan amal, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat.
Berarti kan seperti mereka tidak terima upah sebenarnya. Bisa ditangkap pesannya ya. Karena selama ini persepsi kita, Bapak Ibu sekalian, sedekah itu berarti dia yang butuh, ya. Terus kita anggap remeh orang, kita buka cemberut sama dia karena kita anggap dia yang butuh. Padahal sebenarnya kita yang butuh dengan sedekah itu. Cari, kejar kantong-kantong sedekah itu dan keluarkan kepada mereka. Karena kita yang butuh untuk nilainya. Melalui mereka lah kita akan dapat nanti di timbangan amal kita pada hari kiamat. Kemudian juga saya ingatkan kembali setelahnya ada perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ini Bapak Ibu harus perhatikan, kalau Allah sudah amanahkan Bapak Ibu jabatan, pekerjaan, bisnis dan sudah ada income-nya, Ali mengingatkan radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kegerabatan dengannya. Ingat kerabat-kerabat dekat, dimulai dari orang tua, paman, tante, ponakan, sepupu, berbagi dengan mereka. Bantu yang susah di antara mereka, jenguk kalau sakit, ya. Silaturahim keluarga, jangan makin tinggi jabatannya, makin jauh dari kerabatnya. Itu nggak boleh. Justru dia harus lebih melanjut hubungan silaturahim. Kemudian dikatakan oleh beliau, dan juga memperindah jamuan untuk tamunya. Kalau selama ini kita hanya hidangkan tamu misalnya satu toples, satu jenis kue, sama teh hangat misalnya, rutin karena itu kemampuan kita. Sekarang Allah naikkan jabatan, naikkan gaji, dapat bonus. Perindah itu sebagai tanda syukur. Lebihkan. Kita beli nasi bungkus, kita beli pakaian, apa saja, sedekahkan. Tingkatkan kualitas pelayanan buat tamu. Kemudian beliau mengatakan menolong sesama yang membutuhkan. Jangan sampai justru Allah bukain pintu rezeki, begitu ada orang minta-minta nggak mau dikasih. Justru kita kasih di saat itu. Kemudian membebaskan tawanan. Kalau ada muslim yang ditawan, kita bebasin dengan menebusnya. Ibnu Zabil, orang terputus jalan. Saya kasih contoh tuh hari kalau ada orang dari Surabaya ke Jakarta, di terminal dirampok misalnya. Kemudian dia mau pulang ke Surabaya, nggak ada biaya transportnya. Kita kasih ke dia. Itu namanya Ibnu Zabil untuk Islam. Orang-orang fakir miskin, para mujahidin, ya kayak sekarang teman-teman kita di Palestina, ya. Dan kita perlu bangga menjadi masyarakat Indonesia karena kita termasuk orang yang pertama, bahkan yang paling loyal dengan teman-teman kita di sana yang sedang tertindas, ya. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan. Dan dia juga sabar. Nah, ini penting juga. Dengan adanya harta Bapak Ibu sekalian, kita harus bersabar karena akan ada ujian harta itu. Dia sabar atas musibah yang menimpa hartanya. Kayak orang utang nggak bayar, ya. Kita investasi rugi, itu pasti datang. Ya, itu ujian terhadap harta tersebut. Karena dengan perkara-perkara ini semua, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Kemudian yang terakhir, ya ini yang saya cuma ingatkan ingatkan kembali supaya, karena ini inti bahasan sebenarnya. Kalau kita dari awal-awal bahasan buku ini sudah bisa faham, kedepannya nanti setiap bahasan itu akan connect, akan nyambung, ya. Abu Hatim berkata, di halaman 7 bagian paling bawah, paragraf paling bawah, nyambung ke halaman 8. Abu Hatim berkata, bakhil itu pelit, perhitungan tidak mau bersedekah, ya adalah sebuah pohon di neraka, sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, suka memberi, berbagi, loyal dan royal, ya. Itu adalah pohon di surga dan ranting-rantingnya di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada satu dari ranting-rantingnya, maka ia akan membawanya ke surga. Ingatlah, surga itu adalah tempat orang-orang yang dermawan. Kemudian juga sudah kita jelaskan teman-teman sekalian, di halaman 9 setelah itu ada pahala sedekah dan buahnya. Ya, ini manifestasi daripada sedekah. Yang pertama, ini sudah kita bahas yang lalu juga, sedekah adalah pensucian dan pembersihan. Saya sudah jelaskan waktu itu ada bedanya antara sedekah dan zakat, ya. Zakat itu ada syaratnya 2, haul dan nisab. Haul itu adalah masa harta kita tersimpan 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. 1 tahun. Misalnya Ramadan ke Ramadan, ya. Kalau di sini misalnya ada yang hadir belum niat haulnya kapan, mulai dihitung start harta dia, tabungan dan investasinya, dia bisa niat Ramadan tahun lalu misalnya. Kemudian nanti Ramadan ini 1 tahun, ya, itu namanya haul.
Nah kalau tiba nanti masa haul, itu harta dia atau simpanan dia mencapai 85 gram emas. Kalau kita hitung misalnya sekarang emas 1 gram 1 juta berarti 85 juta. Dan itu stabil selama setahun ya. Ramadan yang lalu, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Atau kalau anda tidak hafal tanggal bulan-bulan Hijriah, misalnya anggaplah April ke April misalnya ya. Walaupun kita hitungnya Hijriah sebenarnya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Terus saja sampai April lagi, itu stabil tabungan Bapak Ibu dan investasi 85 gram emas, baru dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan 2,5%-nya ya. Tapi kalau dalam 12 bulan itu ternyata ada 1 bulan nisab Anda turun. Misalnya April, Mei, Juni, Juli semuanya tabungan kita stabil sama dana investasi kita itu 85 gram emas ke atas. Di bulan Juni misalnya, anggaplah atau Agustus, dia turun. Kurang dari 85 gram emas, maka haul itu dianggap batal yang awal. Kita mulai lagi hitung haul baru 1 tahun ke depan, di saat nisab kita mencapai 85 gram emas. Jadi zakat itu tidak sulit, sangat ringan. Setahun sekali, itu pun setahun itu dalam 1 tahun harus stabil. Nisab kita 85 gram emas. Kapan dia turun berarti haulnya batal, dimulai nanti kapan kita mampu lagi atau mencapai 85 gram emas. Nah, ini untuk pensucian harta. Nah ini harus dibedakan Bapak Ibu sekalian dengan sedekah secara umum. Kalau zakat itu 1 tahun 1 kali, ada kadar minimal 85 gram emas, ada persentase 2,5%. Ini untuk mensucikan harta kita. Misalnya kayak kami Allah amanahkan restoran ya. Saya tidak mungkin dan teman-teman kami yang membantu di restoran mengatakan pada setiap konsumen, uang Anda halal nggak sih? Itu dari mana pendapatan? Kan tidak mungkin orang lalang makan di situ ya. Bagaimana caranya kalau seandainya ada yang makan ternyata uang curian, ternyata uang riba, ternyata uang manipulasi, kita nggak tahu. Maka zakat mensucikan pendapatan itu. Kalau sedekah, ini sedekah dilakukan setiap hari. Kalau bisa dalam 1 hari beberapa kali bagus. Dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Setiap ada kesempatan bersedekah. Dan sedekah ini lebih umum. Dia boleh jenis apa saja. Mungkin makanan, mungkin pakaian, mungkin sepatu, mungkin tas, mungkin kendaraan dan segala macam. Ya. Dan tidak ada masa 1 tahun, tidak ada kadar minimal 85 gram emas, tidak ada juga persentase 2,5%. Jadi di bab sedekah ini lebih luas dan dianjurkan setiap hari. Siapapun yang sedekah berarti sama dia investasi pada hari itu. Kata Nabi SAW, tiap hari Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah. Yang satu mengatakan, binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan dibinasakan adalah dibinasakan hartanya dan jiwanya. Jadi kita dianjurkan sedekah setiap hari. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan poin pertama, sedekah adalah pensucian dan pembersihan. Jadi setiap Bapak Ibu keluarkan zakat ataupun sedekah, itu bisa membersihkan pendapatan-pendapatan kita yang mungkin kita tidak ketahui dari mana sumbernya. Bukan disengaja ya. Nggak boleh Bapak Ibu misalnya curi uang, maaf, atau kita manipulasi data, atau kita korupsi, kemudian Bapak Ibu bilang untuk sucikan saya zakatkan. Ini nggak bisa. Allah tidak akan terima. Iya, karena ada orang begitu ya, mungkin dia korupsi, lalu untuk membuat itu halal menurut dia, dia umrohkan ayah dan ibunya misalnya. Nah itu tidak bisa, nggak diterima sama Allah. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci dan bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih pula. Ya, jadi nggak bisa kalau kita sedekah, sedekah dari harta-harta yang halal, nggak boleh dari yang haram. Baik, kita akan masuk sekarang yang kedua Bapak Ibu sekalian ya, dari bentuk manifestasi dalam sedekah ini. Dikatakan oleh penulis, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Nah ini tadi yang saya sempat singgung, saya bilang sedekah itu harus kita jadikan niatnya ya untuk ibadah, ya, untuk ibadah. Ya ini yang penting untuk digarisbawahi ya. Dan memang Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bacakan dalil-dalilnya, kita harus faham poin penting. Bapak Ibu harusnya merenung sejenak, beberapa detik saja. Kira-kira kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa saya lahir? Ini semuanya sudah ada. Begitu kita lahir, ini ibu kamu, ini ayah kamu. Kita nggak bisa milih. Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini, nggak bisa.
Ini ibu, ini ayah. Sang ibu pun langsung merasa ini adalah anak saya. Ada sistem yang mengatur begitu ya. Sang ayah juga mengatakan ini anak saya. Lalu status nasab ditaruh kepada dia. Dan seterusnya. Ini semua ada sistem. Berarti kan ada yang mengaturnya ya. Kemudian anggota tubuh kita. Mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup misalnya. Ya, kemudian bibir dan lidah mengecap dan mengucap misalnya, kemudian tangan menjamah, kaki melangkah. Semua ini kan tidak bisa dialihfungsikan ya. Siapa di antara kita yang bisa misalnya jalan dengan kepalanya? Nggak mungkin. Dia harus fungsikan kakinya. Jalan dengan tangan aja nggak stabil gitu kan. Begitu juga dengan tidak mungkin dia makan dengan matanya, tidak mungkin dia melihat dengan kupingnya. Jadi ada satu sistem yang kita mau nggak mau memang sudah mengatur kita ke situ. Ya, kemudian proses fasenya sama sebagaimana semua manusia tahu. Bayi dulu jadi tidak bisa apa-apa sampai mulai bisa ngomong, mulai bisa berjalan, merangkak dan seterusnya sampai akhirnya mulai tumbuh dewasa, mulailah dia punya program dan hampir sama. Ingin punya pasangan hidup, ingin punya pekerjaan, ingin punya jabatan, lama-lama tua, pensiun, mati. Satu paket. Tidak ada orang yang punya sistem lain. Berarti kan ada yang mengatur. Pergantian siang malam, pergantian musim, kemudian rasa lapar. Siapa yang bisa Bapak Ibu sekalian mengalihkan lapar itu, solusinya selain makan? Nggak bakal bisa. Kita lapar nih, kita alihkan ke tidur. Bangun tidur tetap lapar. Kita lapar, kita berolahraga, makin lemas. Harus makan. Pertanyaan sekarang, siapa yang ciptakan kita? Siapa yang membuat sistem ini? Kalau lapar harus makan. Tadi fungsi mata melihat, fungsi telinga mendengar. Kita lahir, ini ibu, ini ayahmu. Kita melalui fase dari bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Ini dari mana semuanya nih? Kita harus merenung sejenak. Bapak Ibu bisa membaca juga dalam surah yang Allah sebutkan surahnya tentang kita manusia. Surah nomor 76. Namanya surah Al-Insan. Allah sebutkan di ayat pertamanya, Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang masa manusia itu berfikir sejenak. Yang tadinya dia ini dari sesuatu yang tidak ada yang kenal. Tiba-tiba dia lahir, tiba-tiba ada sistem, sampai dia harus lalui dan dia meninggal dunia. Dia harus berpikir dari mana? Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian, karena kita punya pencipta. Pencipta lah ini yang orang Islam dimanjakan, kita sudah langsung lahir tahu. Orang tua kita bilang, Tuhanmu Allah ya nak, ini sholat ya, ini bacaannya, ini yang Allah bolehkan, ini yang Allah larang. Kita sudah disampaikan. Orang-orang yang tidak dipandu kepada Tuhan Allah, mereka cari Tuhan-Tuhan lain. Sembah patung, sembah pohon, ya, ada yang sembah sapi, ya, macam-macam. Ya, di India itu ada yang sembah kan gitu, ada yang sembah sapi, misalnya ada yang sembah macam-macam. Ada yang sembah jin, tidak nampak, ada yang sembah bintang-bintang. Kenapa? Karena potensi dia tahu ada Tuhan, ada, tapi tidak dipandu ke Tuhan siapa yang sebenarnya. Kalau kita sudah dipandu, Tuhanmu Allah, ini loh Al-Quran yang diturunkan, ini loh utusannya Nabi Muhammad, ikuti saja. Udah, kita jadi tahu, punya jawabannya semuanya. Nah, jadi saya kembali kepada pertanyaan penting di sini Bapak Ibu sekalian. Kita sejenak merenung, kenapa kita ada di muka bumi ini? Allah sebagai sang pencipta mengekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ya. Itu bisa dibuka, ini tujuan dasar sekali kenapa kita ada di muka bumi ini. Sudah sering kali para ustadz-ustadz kita ya menyebutkan tentang surah atau ayat ini untuk mengingatkan kembali ya, surah nomor 51 ayat 56 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kita semuanya ada di muka bumi ini lahir dan melalui proses yang harus kita lalui tadi sudah saya berikan gambaran, memang ya melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi memang tujuan kita di sini, Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini, kalau dari ayat ini kita faham memang kita untuk sholat, memang untuk baca Quran, memang untuk zikir, memang untuk bakti sama orang tua, memang untuk bermanfaat, ya. Memang begitu tujuannya. Tidak ada tujuan lain. Jadi kalau pelengkap ini perangkat-perangkatnya ada kayak tidur, makan, itu perangkat saja untuk memudahkan kita melalui kehidupan dan menjalankan tujuan utama kita diciptakan.
Nah, itu yang harus kita fahami Bapak Ibu sekalian. Jadi memang untuk itu kita diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan di ayat 57 setelah itu, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Kata Allah, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dari manusia dan jin, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Allah tidak suruh kita bekerja cocok tanam atau bekerja lalu memberikan makan kepada Allah, tidak. Allah tidak butuh, Allah Maha Kaya. Lalu Allah menutupnya di ayat 58 mengatakan innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh, Nah, di sini kita hubungkan antara tujuan kita diciptakan adalah mengabdi kepada Allah. Penulis menuliskan poin nomor 2 daripada sedekah dan manifestasinya adalah sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kenapa kita bersedekah? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di sini diangkat surah pertama dari pertama surah Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Maksudnya perintah agama ini semuanya baik buat kehidupan kalian. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, semua itu baik. Ya. Dan yang dilarang bohong, menipu, membunuh, memukul, menggunjing, memfitnah, tidak baik. Berarti orang kalau ngikutin perintah Allah sebagai pencipta jadi orang baik pasti. Ya. Makanya dikatakan sini sesuatu yang memberi kehidupan untukmu, maksudnya membuatmu bahagia, ada panduan hidup. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu dan mengatur sistem yang ada. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 47 Allah SWT juga berfirman, Istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Sekarang mumpung Allah peringatkan, solatlah dengan dengarkan azan, sedekahlah dengan hadiri pengajian begini misalnya. Ya, kita kumandangkan tentang zakat, puasa Ramadan diiklankan oleh pemerintah kita, semua ramai-ramai puasa, tentang haji, ada jemaah haji yang berangkat dan seterusnya. Jawab itu semua, patuhi seruan Tuhan sebelum datang suatu hari, maksudnya hari kiamat yang tidak bisa ditolak kedatangannya. Pasti akan dibangkitkan kembali dan Allah akan minta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Kalau baik, kita akan dapat balasannya. Kalau buruk, kita akan dapat hukumannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat dan terima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan diperlihatkan dan akan dapat hukumannya. Lalu kata Allah, pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan juga tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Hati-hati dari datangnya hari kiamat yang nanti kita menyesal. Penulis mengatakan, maka di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah bersegera dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. Sebagai dalil, karena Allah tadi perintahkan tujuan kita diciptakan untuk mengabdi kepadanya, salah satu bentuk pengabdian tersebut adalah bersedekah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perintah sedekah dalam surah Ibrahim ayat 31. Ini di halaman 11 ya. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'ta yawmun la bay'un fi wala khilal. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat dan menafkahkan, bersedekah, mengeluarkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kalau tidak ada yang tahu, rahasiakan saja. Tapi kalau di depan umum, tetap kita bersedekah. Tinggal kontrol hati kita supaya jangan sampai kita riya. Sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Nanti di hari kiamat kita tidak ada yang bawa uang. Karena semua orang yang meninggal dikubur dengan kain kafan saja.
Hartanya sebanyak apapun akan jadi warisan, ya, sebagus apapun pakaian dia juga akan dibagi, bahkan akan lapuk kalau dibiarkan. Misalnya jabatan dia akan dijabati oleh orang lain, tidak ada di bawah apa-apa. Maka kata Allah, segera bersedekah, segera dirikan solat, ya, segera jalankan kepatuhan, karena nanti datang hari tidak ada lagi transaksi di saat itu. Gak bisa negosiasi. Gak bisa lagi kita bilang tolong ambil seluruh harta saya supaya dicatat sebagai amal soleh. Udah gak ada hartanya di hari kiamat. Tidak ada dolar, tidak ada real, tidak ada euro, tidak ada rupiah. Ya. Juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala syafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Hai orang-orang beriman, belanjahkan, sedekahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Bukan semuanya, sebagian keluarkan. Ya. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak dapat atau tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat atau pertolongan, dan orang-orang kafir itulah adalah orang-orang yang zalim, maksudnya menzalimi dirinya sendiri. Kemudian dikuatkan dengan Al-Munafiqun ayat 10. Ayat ini ayat yang paling kuat Bapak Ibu sekalian dalam mendorong dan memotivasi kita untuk selalu bersedekah. Bahkan jangan sibuk menumpuk-numpuk harta, yang harta itu kalau kita tumpukin sebenarnya berarti kita sedang tumpukin untuk ahli waris saja. Kita sendiri tidak membuatkan, tidak mengeluarkan buat diri kita. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, siapa di antara kalian yang ingin, yang dia lebih suka dia kelola hartanya, ya, daripada dikelola oleh ahli warisnya, maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami lebih suka mengelola harta kami sendiri. Maksudnya kami yang tentukan, kami keluarkan ke siapa, berikan ke siapa, beli apa, ya. Misal contoh, maka kata Nabi SAW, ketahuilah yang kalian sedekahkan di masa hidup kalian, berarti kalian yang mengelola harta itu, karena hal itu akan dibawa di timbangan amal. Dan yang kalian tinggal tabungkan, ditabung, sibuk dengan tabungan membengkak, itu yang kalian tinggalkan untuk dikelola oleh ahli waris kalian. Iya, kalau ahli waris bangunkan masjid buat kita. Kalau tidak, ada satu pengusaha dari Yaman, saya berbagi sedikit cerita dulu. Pengusaha ini Bapak Ibu sekalian kaya raya, ya. Banyak melimpah hartanya, tapi subhanallah dia belum tersentuh dari sisi memperbanyak sedekahnya. Kapan dia tersentuh Bapak Ibu sekalian? Allah sentuh hatinya satu waktu dia pulang dari perusahaan dia, kemudian dia menuju ke rumah, kebetulan ada perkebunan anggur, dari kantor dia menuju ke rumah dilewatin, dan para petani baru panen anggurnya, dan mereka melelang atau menjual di depan kebun anggur itu. Di pinggir jalan cukup banyak penjual anggur. Maka pengusaha ini lewat, dia lihat anggur ini random sekali, kelihatan segar, baru dipetik. Dia mampir, dia beli satu tangkai besar cukup banyak, dibawa pulang ke rumah. Begitu tiba di rumah, dia bilang sama istri anaknya, ini anggur nanti kita makan sama-sama. Udah azan, dia pergi ke masjid. Waktu dia pulang, anggurnya habis. Nggak ada satu butir anggur pun yang ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Dia sempat tanya, ada satu, di mana anggur tadi? Dia bilang sudah habis kami makan. Di saat itu Allah sentuh hati dia. Dia mengatakan, Maha Suci Allah, saya selama ini sibuk menyimpan harta buat mereka, maksudnya istri anaknya, kasih makanan, tabung, cari pekerjaan, memang untuk istri anak gitu ya. Tapi mereka sendiri tidak ada perhatian sedikit pun buat saya. Maka apa yang saya bisa harapkan dari mereka kalau saya sudah meninggal? Mana mungkin kalau anggur saja satu butir mereka tidak mau simpan, terus saya mau menghayal nanti pada saat saya meninggal mereka akan bangunkan saya masjid, mereka akan bangunkan saya rumah anak yatim. Anggur satu butir mereka tidak sisakan. Maka semenjak itu dia mengambil satu keputusan, mayoritas keuntungan perusahaannya semua untuk sedekah. Sekarang dia punya puluhan masjid, dia punya banyak puluhan sekolah, semuanya digratisin demi untuk amal dia sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengambil keputusan untuk segera memperbanyak nanti timbangan amal kita hari kiamat dengan sedekah, maka tidak ada yang akan melakukannya. Kalaupun anak kita bersedekah, kita muhasabah, introspeksi diri sendiri saja. Bapak Ibu tiap hari sedekahin buat ibu bapaknya atau buat saudaranya,
Paling seminggu sekali, iya sebulan sekali. Nah begitu juga kita nanti kalau meninggal. Akan sama. Makanya semumpung kita hidup, kita yang sedekah. Karena kita bebas mau menentukan berapapun jumlahnya. Jangan selalu perhitungan dengan Allah ya. Saya sudah kasih contoh pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian. Misal kita lewat dekat rumah, dari rumah ke kantor, arah satu masjid letakkan kotak amal. Sering temukan kan ya? Ya. Ini Bapak Ibu kalau cari di Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi nggak akan temukan. Karena pemerintah Saudi memang tidak mengizinkan dan mereka mengambil alih semua pembiayaan dan pahala untuk dua masjid itu. Jadi kita tidak mungkin bisa dapat di situ. Tapi Indonesia alhamdulillah terbuka. Kita bisa untuk bersedekah. Jadi jangan sampai syaitan godain kita. Tadi waktu pergi kantor kita sudah kasih 10.000 rupiah. Pas pulang kotak amal masih ada. Syaitan akan bilang, kan tadi sudah sedekah. Ya udah nggak usah dikeluarin. Keliru, sedekah lagi. Karena sedekah itu investasi. Makin banyak maka makin besar. Kita akan dapat feedbacknya dari Allah dan makin melimpah pahalanya. Berarti masjid masih butuh. Besok keluar ada lagi, kasih lagi. Setiap saat kasih. Dianjurkan untuk bersedekah pagi sampai menjelang malam, malam sampai menjelang pagi. Jadi tidak ada batas waktu dari sedekah. Dan alhamdulillah kita sekarang dengan handphone kita, dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa bersedekah ke seluruh dunia. Bapak Ibu bulan Ramadan, mau buka puasain orang di Amerika, bisa dari Indonesia. Mau buka puasain orang di Palestina, mau buka puasain orang di mana-mana. Kalau kita bisa melihat ada restoran yang terkenal di sana, atau kita bisa kontak satu muslim di sana, atau yayasan sosial, saya ingin sedekah, tinggal transfer uang, mereka realisasikan di sana. Sangat mudah. Zaman dulu nggak bisa, lingkup sedekah orang hanya di kota dia, atau sekitar dia karena terlalu jauh dia kalau mau pergi. Tapi sekarang dengan transfer luar biasa, terlalu banyak peluang-peluang untuk bersedekah, jangan luput. Perhatikan ini ya, ini yang kita mau baca sekarang di halaman 12 Al-Munafikun, surah Al-Munafikun ayat 10. Ini penyesalan yang Allah sudah gambarkan dan akan menimpa semua orang yang tidak mau sedekah. Akan sama penyesalannya. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Sebelum kamu mati, lihat malaikat maut, lalu di saat mau mati itu baru kalian berkata. Ya, perhatikan ya, di sini Allah tidak sebutkan dia menyesali amal-amal yang lain, tapi yang ada di ayat ini disebutkan penyesalannya. Dia mengatakan, ya Robku, wahai penciptaku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian itu sampai waktu yang dekat? Tolong kasih aku berapa menit saja. Untuk apa? Untuk makan-makan favorit lagi, kumpul sama keluarga, kembali kerja? Enggak. Agar ya atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi orang kita, Bapak Ibu sekalian, yang rekeningnya lagi banyak uang, dia banyak investasi, ini kalau meninggal, kalau dia tidak sedekah, dia berharap Allah suruh malaikat maut lambatkan berapa menit, hanya untuk mau transfer semua dana itu ke yayasan, ke anak yatim, ke masjid, baru dia meninggal. Tapi udah nggak bisa. Karena di waris belum tentu bersedekah buat kita. Kalau sedekah pun tidak banyak. Oleh karena itu perbanyak timbangan amal kita semasa kita hidup. Semasa kita hidup. Dan saya juga sudah berbagi Bapak Ibu sekalian, latih anak-anak kita menabung di akhirat, bukan menabung di dunia. Ya, saya sarankan saja jangan belikan celengan buat anak-anak. Karena celengan buat anak melatih mereka bakhil, pelit. Bapak Ibu kalau punya 2 orang anak, Bapak Ibu belikan celengan 1 orang 1. Lalu kasih 10.000 satu anak, pastikan berapa menit setelah itu kalau si kakak pegang celengan adik, adiknya akan marah, adik pegang celengan kakak akan marah. Bahkan kadang-kadang kita orang tuanya pegang celengan anak itu akan marah. Mulai lahir sifat bakhilnya. Yang benar gimana? Kasih uang. Kalau ini uang jajan di sekolah, nah ingat ya, kalau lagi istirahat nanti, belanja apa-apa di kantin, belikan teman kamu ya, sedekah. Ada kotak amal di musola, kasih. Ada bantuan apapun di sekolah untuk teman yang sedang sakit, kasih. Latih mereka bersedekah. Sedekah itu pangkal kaya dalam Islam. Ya, yang bilang tabungan itu pangkal kaya itu adalah orang-orang non Muslim. Ya, itu orang-orang yang beda pikirannya sama kita. Mereka nggak mungkin berpikir seperti kita karena kita ini pasti tidak masuk di nalar manusia. Keluarin kok bisa jadi banyak.
Nah, begitu janji Allah SWT, dan itu resep yang luar biasa. Di depan mata saya Bapak Ibu sekalian, hampir semua jemaah yang saya temuin yang Allah bukain pintu rezeki, memang luar biasa royalnya mereka. Jemaah haji, jemaah umroh, yang mereka tuh sibuk pada saat mau pulang beliin keluarganya. Berapa banyak keluarga dibeliin ini, dibeliin itu, beliin, sedekahnya luar biasa. Pada saat di Mekah, di Madinah saya ajak untuk program sosial, mereka bersedekah dengan jumlah banyak. Pantas saja, karena secara teori agama memang dia akan jadi kaya, dan betul juga kaya raya. Dan tidak ada orang yang saya lihat perhitungan, kecuali juga Allah perhitungan dengan dia. Maka sebatas itu juga rezeki yang hanya dia dapatkan. Coba resep ini, perbanyak sedekah, tingkatkan angka yang belum pernah Bapak Ibu kesedekahin. Misalnya selama ini kita cuma kasih 10 ribu, 5 ribu, tingkatkan sekarang ke 50 ribu, tingkatkan 100 ribu. Bukan anggap, memang ini adalah sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT. Yang pertama, yang kedua akan nanti kita terima di timbangan amal, dan yang ketiga akan diganti oleh Allah. Dalil tentang penggantian ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayat di situ, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, maka pasti dia akan ganti. Allah akan ganti. Jadi sedekah itu Bapak Ibu sekalian akan sangat besar manfaatnya. Tadi saya sebutkan minimal 3 tadi ya. Kita akan dapat pahalanya, kita akan terima di timbangan amal hari kiamat, dan juga akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa harus khawatir? Sekarang rasional Bapak Ibu kerja di rumah sakit ini misalnya, kenapa Bapak Ibu bertahan kerja? Karena Bapak Ibu di antara salah satunya tahu, oh saya akan terima gaji akhir bulan. Kenapa Bapak Ibu begitu yakin akan dikasih gaji? Karena kita yakin pimpinan perusahaan pasti jujur, mungkin pemerintahan juga akan awasin dan segala macam. Nah, kenapa kita tidak lakukan sistem yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah pasti akan kasih. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Bahkan rezeki itu sangat luar biasa melimpah. Coba Bapak Ibu sekalian. Dan coba saya bilang angka-angka yang belum pernah ya. Saya pernah punya pengalaman pribadi, pulang dari pengajian, untuk melatih diri, membiasakan diri, coba lawan sifat pelit dan perhitungan di jalan Allah. Saya pernah pulang dari pengajian, dikasih dari satu pengajian 1 amplop, cukup tebal. Saya juga tidak tahu angkanya berapa. Saya belum buka gitu. Saya waktu itu naik motor karena dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur lebih dekat ya, dari sekitar lewat Kemang menuju ke Condet waktu itu. Pas saya mau lewat jembatan, ada satu ibu duduk di pinggir jalan, ulurkan tangan minta bantuan. Di saat itu saya berkata pada diri saya sendiri, hari ini saya harus bisa membuktikan mana yang saya dahulukan, imankah, keyakinan tentang janji Allah, atau memang bisikan syaitan. Syaitan akan selalu mengatakan, untuk apa dibantu, toh dia masih muda, atau bantu saja, buka amplopnya ambil 50 ribunya. Tapi bisikan keimanan beda, ini orang tidak mampu, berikan yang terbaik, hilangkan masalah dari hidup dia, Allah akan gantikan. Maka saya pada saat itu melawan bisikan syaitan dan berusaha untuk menimba bisikan keimanan. Saya kasih semua amplop itu di tangan ibu tersebut, lalu saya pergi. Udah, biarkan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sempurna. Subhanallah, jaraknya dekat, tidak jauh. Saya sampai di restoran penuh, banyak sekali konsumen. Ada orang yang sudah sekian tahun utang, tiba-tiba kontak mau bayar utangnya. Dan sekian banyak, ada yang kirim makanan di rumah, ada yang kirim buah-buahan. Saya langsung berpikir, subhanallah, begitu gampangnya Allah ganti. Yang penting kita mau. Cuma syaitan selalu membisikkan kita, enggak, nanti berkurang, nanti begini dan begitu. Ingat, kita muslim bukan kapitalis. Islam sekali lagi, keluarkan di jalan Allah, Allah ganti. Itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Mereka mengatakan tidak, tahan, tabung, kau akan kaya. Nggak akan ketemu konsepnya, mustahil. Islam suruh keluarkan, ini suruh nabung, nggak bisa ketemu. Coba royal, maka akan muncul loyalitas. Itu yang saya bilang yang lalu ya, kalau masih ingat. Bapak Ibu kalau mau orang lain loyal dengan kita, peduli, perhatian, ya, hormat, maka dimulai dari royal dulu. Berbagi dulu, muncul loyalitas. Royal akan datangkan loyalitas. Itu juga berlaku antara hubungan kita sama Allah SWT. Kita royal di jalan Allah, Allah akan menunjukkan loyalitasnya kepada kita. Maka ini poin penting untuk kita garis bawahi insya Allah.